Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai video kita kali ini tentang bagaimana membuat Google Site. Ya, jadi untuk penelitian eh, teknologi dan komunikasi untuk pembelajaran di kedokteran, kita akan membuat Google Site. Berikut adalah video panduan step by step-nya untuk bisa membuat Google Site. Jadi Google Site itu banyak gunanya nanti, terutama kalau untuk ini sebagian yang saya cantumkan untuk mata kuliah medical literasi di semester 1. Tapi ke depan kalau misalkan Anda sendiri nanti berprofesi sebagai dokter atau DM, ini akan sangat berguna untuk Anda karena bisa berlaku sebagai portfolio buat Anda. Ya. Jadi nanti misalkan Anda senggang, Anda ada waktu Anda atau Anda ingin menulis, silahkan menulis di Google Site Anda. Jika Anda publish, itu akan bisa jadi sarana edukasi untuk eh, pengguna website Anda. Tapi kalau Anda tidak berkenan untuk dipublish, Anda bisa pakai sendiri untuk catatan. Ya, catatan. Misalkan kalau koas nanti kalau butuh mau bahas tentang satu mata kuliah atau tentang materi di SGD dulu, ya Anda bisa lihat dari sini lagi jika itu Anda masukkan ke website ini. Ya, jadi ini contoh-contoh penggunaan teknologi untuk menyampaikan informasi bisa berupa teks, gambar, audio, video, lagu, atau animasi, dan dengan berbagai platform penyampaian. Ya. Nah, yang di sini kita akan belajar nanti tentang bagaimana menyampaikan edukasi atau pesan dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat itu dengan menggunakan website. Nah, ini learning outcome-nya ya. Contoh, maaf, ini contoh ya. Ini contoh dari website yang saya punya. Ada di link Canva yang saya serahkan ke Anda. Nanti ada contohnya dan juga beberapa contoh website dari adik kelas. Nah, sebelum membuat Google Site, Anda harus tahu dulu dengan apa yang disebut dengan Google Workspace ya. Jadi ada berbagai macam fitur yang bisa Anda gunakan dan bisa nge-link ke site website yang akan Anda buat nanti. Nah, untuk Google Site logonya seperti ini. Tulisannya SITES ini ya, sites. Nah, dalam Google Site nanti Anda bisa attach apapun, misalkan dokumen atau file-file besar atau YouTube bahkan ke dalam Google Site Anda. Jadi ini fitur-fitur yang bisa Anda gunakan dari Google Workspace. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi dari Gmail, kalau untuk tips praktisnya, eh, semua dokumen yang akan Anda upload atau Anda jadikan isi dari Google Site, contohnya bisa berisi foto-foto, foto-foto yang mau Anda upload, Anda jadikan satu dalam Google Drive yang ada di Google yang akan Anda buat nanti untuk Google Site. Misalkan Anda punya 3 akun Google ya, pakai salah satu yang sesuai dengan Google Site tadi. Jadi buat dulu Google Drive dan semua yang akan Anda input dalam Google Site itu Anda upload ke Google Drive. Itu tips praktis yang biasanya saya kerjakan ya dan adik-adik kelas Anda kerjakan. Jadi bisa bentuk file, dokumen, atau video, atau Google Form, atau eh, link apapun ya yang sesuai di situ. Kemudian Google Calendar, misalkan Anda mau mengadakan event, terus kemudian Anda buka open pendaftaran gitu ya, reservation untuk pendaftaran ke event Anda bisa juga link ke Google Calendar. Di Google Drive-nya, misalkan Anda meetingnya mau pakai Google Meet juga bisa. Anda pelajari satu-satu ya. Walaupun kita dokter, tapi ya kalau misalkan Anda bertugas di daerah kan Anda yang orang yang paling pintar nanti ya, yang harus mengajari
tenaga medis lainnya. Kalau Google Doc Anda sudah biasa ya. Google Doc Anda biasa, sudah bisa untuk kerja kolaborasi, bisa share notes, dan lain-lain. Nah, kemudian eh, ini tadi semua buat yang belum tahu ya, ada di tanda titik 9 yang ada di Google Site masing-masing Anda. Jadi Anda ikuti panduan ini nanti, open Google Drive, create folder di Google Drive, kemudian eh, diisikan di new folder tadi apa saja yang ingin Anda simpan di situ. Ya, kemudian Anda masuk ke Google Site. Klik di Google Site ini, terus kemudian klik new button. New buttonnya itu ada di pojok kiri. Ya, nah, Anda bisa ikuti ini, dicoba-coba ya. Kemudian ini page header. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sini page header ini Anda isi dengan apa? Misalkan ini websitenya Elizabeth. Yang saya ketik di sini Elizabeth website atau Eli Edu misalkan seperti itu. Ya, ini kan untuk medical literasi, tapi ini untuk penelitian Anda boleh isi sesuai konten Anda atau misalkan Anda kepingin dikenal sebagai Jenny Edu atau Eli Edu gitu ya boleh. Kemudian ini beberapa template yang saya desainkan untuk Anda. Jadi seperti ini kan ada home, ada tugas. Nah, kalau yang di sini nanti jangan diisi home sama tugas, karena ini tidak ada penilaian baik benar. Ya, feedback yang akan diberikan oleh peneliti nanti adalah feedback untuk memperindah dan supaya komunikasi yang dibaca oleh pengguna website Anda itu nyampe pesannya. Ya, jadi tidak ada benar dan salah karena Anda yang kelas ikut di penelitian ini adalah istilahnya sudah kelas advance-nya dari medical literasi. Jadi ini harus ada homepage header. Usahakan simple tapi tagline-nya yang engage ya, yang istilahnya bisa menarik pengguna website Anda. Kemudian nanti di navigation bar itu yang seperti ini ya, misalkan home, tugas. Nah ini Anda tidak bisa sepenuhnya paham kalau belum nyoba-nyoba sendiri. Jadi nanti coba-coba aja sendiri. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh menghubungi panitia. Ya, nah ini nanti ada bar home, about, topik, frequent answered question, ya apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti bisa dijawab, yang sering ditanyakan orang, misalkan eh, apakah betul minum minuman dingin itu membuat perut buncit? Nah, Anda jawab langsung. Tapi ini nanti di bar frequent answered question ya, tapi harus berdasarkan landasan ilmiah. Jangan dijawab asal gitu ya. Jadi harus ada landasan ilmiahnya. Walaupun di sini nanti ke melampirkan referensi itu tidak harus. Kalau Anda cukup desainnya bagus, mau lampirkan referensi boleh. Ya, terus kemudian harus ada tab resources. Resources ya, misalkan Anda mau bikin flyer edukasi berhenti merokok, ya boleh. Bikin yang singkat, kalau bisa dilihat gambarnya aja sudah orang itu paham sendiri, tidak perlu baca banyak-banyak. Karena membaca itu kan effort. Jadi kalau Anda bisa membuat gambar yang sudah bisa menyampaikan pesan, itu akan lebih bagus. Anda taruh di tab resources. Ya, kemudian kalau bisa di-download dan ada kontak Anda bisa di-share ke uh, sosmed mereka kan jadi salah satu ya tipe branding gitu ya. Nah, kontak jangan terlalu agresif memberikan kontak Anda karena istilahnya Anda masih pelajar ya. Nah, bukan berarti itu saya mengecilkan peran, tapi supaya tidak menyalahi kode etik ya. Jadi harap bijak dalam hal ini. Kemudian main banner ya diusahakan yang
menarik gitu ya, yang appealing. Jadi orang itu pengen lihat lagi, pengen ngecek lagi website Anda ada progres apa. Dan jangan lupa harus ada, karena ini sifatnya edukasi ya, harus ada satu tempat yang khusus memuat untuk call to action gitu ya. Misalkan tadi kan Anda membuat website ini ada tujuannya, ya kan? Tujuannya setelah membaca website saya, orang bisa benar-benar kepingin berhenti merokok. Karena mungkin tadi Anda sudah pakai AI untuk bikin video yang menyentuh gitu ya, atau bikin lagu yang menyentuh, yang sampai akhirnya bisa membuat orang itu berniat berhenti merokok. Nah, ini Anda juga perlu tuliskan ya, call to action. Call to actionnya apa? Atau stop smoking today for better health atau apa gitu ya. Terserah Anda, kreativitas dan inovasi Anda dituangkan di sini boleh. Nah, ini yang kedua, karena ini tadi ada page yang memuat tentang siapa kita ini. Nah, di tab di page about nanti Anda tuliskan ini ya, tujuan dari website ini apa? Tujuan website ini kan adalah website untuk edukasi kesehatan. Terus kemudian setelah mengunjungi atau membaca konten yang ada di sini, diharapkan Bapak Ibu bisa memulai hidup sehat, misalkan gitu. Atau paham tentang apa itu penyakit autoimun, atau bisa mencegah, bisa memodifikasi gaya hidup untuk mencegah penyakit mental health, misalkan seperti itu. Ya, jadi dituliskan di situ. Kemudian siapa kita ini? Kenalkan sedikit tentang Anda. Misalkan Anda cerita tentang Anda asalnya dari, misalkan saya dari Solo, terus sekitar Solo itu ada cagar budaya apa saja. Nah, itu untuk terus kenapa kok saya kepingin sekolah ke Surabaya atau kenapa saya pengen jadi dokter, nah, itu juga boleh Anda ceritakan. Siapa Anda, interestnya apa, terus hobinya sekarang apa ya. Kemudian juga ditambahkan kenapa page ini penting. Ya. Kemudian ini topik ya, untuk topik konten sementara saya buatkan batasan. Jadi nanti adik-adik silahkan memilih di antara 5 ini ya. Jadi bisa basic health atau medical condition, penjelasan tentang medical condition, atau eh, misalkan Anda gabung dengan penjelasan tentang intervensi. Misalkan Anda membahas tentang heart disease, misalkan heart attack gitu ya, Anda menjelaskan tentang heart attack. Terus kemudian kan banyak orang tahu jangan di kateter. Nanti kalau di kateter itu bisa begini, begini, begini. Nah, Anda jelasin apa sih sebetulnya kateter jantung itu, bahwa itu prosedur yang paling bisa menentukan kondisi seseorang. Apakah benar-benar nanti seseorang yang mengalami serangan jantung itu pembuntuannya berapa persen, berapa panjang, ada berapa cabang. Nah, itu Anda jelasin juga boleh. Apapun yang sesuai interest Anda di antara 5 ini. Ya, ini tahap pertama untuk memudahkan Anda. Setelah itu Anda mau isi apapun, setelah penelitian ini selesai Anda mau isi apapun, boleh. Kalau Anda masih ingin konsultasi, silakan chatting di WA Group. Ya, kemudian setiap topik page, jadi setiap halaman yang berisi topik itu kalau bisa uh, ditulis dengan bahasa yang simpel, bahasa yang pasti bisa dimengerti oleh awam. Jadi jangan terlalu pelik ya, jangan terlalu susah. Anda mahasiswa kedokteran, Anda harus bisa menyampaikan pesan dalam bahasa yang sangat sederhana untuk pendengar Anda yang mungkin cuma sekolahnya lulus SMP gitu ya. Nah, kalau bisa juga ditambahkan infografik atau video-video pendek. Nah, video pendeknya bisa pakai AI atau mau Anda bikin
konten dari video sendiri, boleh. Kalau Anda punya YouTube atau Anda punya TikTok yang mengedukasi, boleh diinsert di Google Site Anda ini. Ya, jangan lupa di tab Frequent Answered Question juga yang berhubungan dengan topik ini. Misalkan makan terlalu banyak gorengan bisa membuat jantung kita terbungkus lemak. Nah, maksudnya apa itu? Nah, Anda jelasin. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi sekaligus Anda frequent answered question ini sesuatu yang ya Anda boleh membenarkan mitos ya. Kayak mitos sama hoax itu kan dibetulinnya di media ini ya. Dan selalu harus ada call to action-nya. Jangan lupa nanti diperhatikan ini di tab 3 tab ini ya. Jadi frequent answer question ini yang simple-simple aja, yang pasti orang lain tanya jawabannya misalkan dari 100 sampel 80 orang tanya yaitu tulisan itu sebagai uh, pertanyaan yang lazim yang pasti orang tanyakan. Atau Anda bisa juga Google tanya ChatGPT apa answer question apa yang biasa ditanyakan orang sehubungan dengan serangan jantung dan apa jawabannya ya gitu. Cuman jangan langsung ditancap ya anak-anak ya. Tetap dicocokkan lagi dengan referensi. Jadi Anda boleh bekerja smart dengan teknologi tapi jangan dipercaya 100%. Karena tujuan dari penelitian ini adalah itu tadi ya, untuk membuat nantinya Anda akan diinterview tentang persepsi Anda dengan menggunakan teknologi ini, apakah membuat konten di website untuk edukasi penyakit itu ternyata susah atau gampang. Kalau susah kenapa, kalau gampang kenapa. Nah, itu nanti yang akan kita tanyakan ya. Berdasar pengalaman beberapa orang ini ada rekomendasi apa. Nah, kemudian ini juga di resource page. Jadi kayak tadi video atau sesuatu yang bisa di-download dan dibaca ulang oleh pengguna website Anda. Nah, ini tambahan juga bisa Anda tambahkan. Nah, sekarang ini konten. Jadi nanti profil dan image Anda ambil dari Google. Anda bisa pilih tab ini. Jadi nanti di Google Site di sebelah kanan akan muncul seperti ini. Anda coba-coba. Anda bisa satu gambar dan keterangan di sampingnya. Atau Anda mau pilih layout yang seperti ini. Gambar di atas, keterangan di bawah. Gambar di atas, keterangan di bawah. Atau ini, satu page, ada fotonya kecil-kecil dua dan satu yang besar. Jadi nanti sesuai kreativitas Anda. Ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan akan lebih gampang kalau Anda sudah simpan di Google Drive. Ini menyesuaikan ya, profil dan image ini Anda menyesuaikan. Ini tadi sesuai sama about tadi yang di penelitian. Kalau ini kan PPT-nya untuk medical literasi kelas ya. Nah, kemudian untuk membuat tulisan Anda pakai yang simbolnya teks ini. Nah, teks ini mau dipasangkan di samping, di atas, di bawah, besar kecilnya juga bisa Anda atur sendiri. Mau di bold atau tidak, atau huruf miring, Anda bisa sesuaikan sendiri. Ya, kemudian kalau foto-foto, Anda mau bikin karusel juga bisa. Jadi yang di panah-panah merah ini, ya bisa Anda coba gunakan. Sekali lagi, buat kakak kelas yang selain angkatan 22 sampai 24, kalau ada kesulitan langsung tanya aja, enggak apa-apa. Nanti ada adik kelas Anda bantu. Nah, ini yang frequently asked question ya, ada di sini. Anda caranya pakai ini, pakai collapsible group ini juga bagus ya. Jadi misalkan about me atau about this page, learning outcome-nya apa, dibuat collapsible juga bisa. Collapsible itu kalau diklik dia hilang. Kalau diklik lagi bisa kelihatan panjang gitu. Jadi kalau terlalu panjang biasanya kita pakai collapsible. Jangan terlalu panjang. Nah, jangan jangan ragu
Jangan malu kalau Anda merasa, waduh, jelek atau salah. Jangan, tidak apa-apa ya. Nanti kita akan feedback dari para peneliti atau eh, fasilitator akan memberikan feedback bagaimana baiknya. Sama seperti ini. Kalau mau diganti section, warna sectionnya juga bisa. Jadi istilahnya didekorasi, di make up gitu ya, supaya website Anda menarik. Nah, ini konten ya, bisa ditambahkan di sini di bawah ini footer ini. Misalkan ditambah apa di sini? Misalkan tentang, misalkan Anda punya Linktree atau Anda punya website, misalkan Anda jualan produk kesehatan atau alat-alat medis gitu boleh tempelin di sini ya. Nah, setelah dihias semua, Google Site Anda sudah tampak seperti di beberapa contoh Google Site yang saya berikan. Jangan lupa publish. Karena kalau Anda belum publish, tidak akan ada orang yang bisa lihat kalau Anda kasih linknya. Ya, jadi ini bukan satu website yang bisa di Google orang terus ketemu ya. Jadi Anda harus share link dulu. Jadi nanti misalkan ada update yang terbaru akan saya jelaskan. Saya update ulang. Jadi jangan lupa publish. Setiap ada perubahan Anda harus publish. Tekan publish button, terus kan kalau Anda mau cek, lihat di logo ini ya. Di logo bisa dilihat dari kamera, maaf, bisa dilihat dari laptop, bisa dari tablet, atau bisa dari handphone. Jadi dia ada ini ya kayak defaultnya kalau mau tampilannya di handphone seperti apa Anda cek. Misalkan gambarnya kepotong-potong ya Anda betulin ya. Di situ itu untuk ngecek sendiri atau bisa minta tolong teman. Share linkmu itu ke teman atau panitia gitu ya, panitia di grup untuk bisa dicek mereka. Kemudian publish websitenya, dikasih nama, web name-nya apa. Misalkan ini tadi seperti yang saya bilang Eli Edu atau Jenny Edu gitu. Ya, jadi jangan lupa ini semua dipakai. Fitur-fitur yang ada di Google Workplace itu Workspace bisa dipakai. Jadi bisa integrasi dengan Google Map, Google Form, atau Google Sheet ya. Nah, ini contoh. Kalau mau pasang Google Map, caranya seperti ini. Ya, jadi ini misalkan ada toko alat kesehatan Eli gitu ya. Terus saya kasih mapnya atau tempat praktek saya. Terus saya kasih mapnya. Caranya di sini. Anda pergi landmark di home di web di page Anda, kemudian klik logo map ini, terus kemudian dimasukkan link dari Google Map Anda. Ya, di text box ini. Ya, sekali lagi jangan malu salah, karena kalau nggak salah kita nggak pernah belajar. Ya, nah ini untuk nambah page. Jadi Anda juga bisa coba-coba nambah page di sini. Kalau nambah sub page di sini, jadi di sini ada home, terus ini assignment ya dicari di sini nanti. Ya, nah ini page, terus ada sub page, terus misalkan kita tidak mau tampilkan ya hide from navigation. Nah, ini menu-menunya. Kalau tambah section seperti ini, klik yang tombol ini. Kalau full, misalkan mau insert atau embed YouTube atau TikTok link atau mau embed alamat Instagram Anda bisa pakai yang logo-logo yang ada di sini. Ya, Anda coba. Ini kalau mau nambah halaman baru, pakai yang model dokumen ini. Ya, ini untuk
Huruf-hurufnya Anda bisa pakai di sini, diikutin aja petunjuknya. Ya, akan lebih seru kalau dicoba. Karena kalau nggak dicoba ya cuman sekedar teori ya. Nah, ini cara attach survei dari Google Form. Terus ini cara membaca hasil survei Anda yang dijawab oleh responden Anda di Google Form. Ya, jadi yang belum pernah menggunakan Google Form, silakan dicoba. Minta kirim aja linknya ke temennya untuk kita isi supaya Anda juga punya pengalaman. Oh, ternyata ini, oh salah. Harusnya seperti ini ya, dicoba-coba. Ke panitia atau ke WA group boleh. Jadi kita eh, saling cross check di situ ya. Nah, apa saja yang bisa diinsertkan ini semua ya, mulai dari social link, ada YouTube, kemudian Instagram atau TikTok, link TikTok Anda semua bisa di merge di Google Site ini. Nah, ya, seperti itu fitur-fitur yang ada di Google Workplace yang bisa Anda gunakan di Google Site Anda. Selamat mencoba ya. Dan jangan ragu-ragu tanya kalau misalkan ada yang belum paham dan minta bantuan teman atau panitia. Terima kasih.